Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special for this morning, special beautiful morning or day. That's I wanna say good morning everybody. Okay, now I wanna ask you. I want to know about your condition in your room, in our room, so that all the brothers in around the world. So I wanna say you, how are you today? I hope you will be fine. Okay, special for this what I mean this week, especially today. I want to explain or simplify about this is unsur-unsur bahasa yang telah kami pelajari dari kemarin, namun saya akan menjelaskan secara lebih detail. Mari kita lihat bersama-sama. Lihat unsur-unsur bahasa. Unsur-unsur bahasa di sini ada 6. Yang pertama adalah leader, yang kedua adalah morpheme, terus kemudian yang ketiga adalah word, yang keempat adalah phrase, yang kelima adalah clause, dan yang terakhir adalah sentence. Oke, kita diperdengarkan untuk lihat leader. What is the definition of leader? Leader itu makna aslinya sendiri itu adalah huruf dalam grammatical prolog. Leader itu adalah huruf secara bahasa, namun secara istilah leader ini adalah bagian terkecil yang dari bahasa ini tidak mempunyai makna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini bagiannya terkecil dari bahasa yang tidak mempunyai makna. Contohnya huruf A, huruf B, huruf C. Di sini kita lihatkan bersama-sama huruf A, huruf B, huruf C. Di sini huruf yang paling kecil. Mempunyai makna tidak? Tidak. Maka di sini dikatakan leader. Apa leader? Huruf. Paham sejauh ini? Oke. Kemudian yang kedua adalah morpheme. Apa morpheme? Morpheme itulah kata dasar, di mana di sini menjelaskan kata-kata dasarnya dan kata-kata imbuhannya. Dan dibagi dua jenis-jenis itu, ada free morpheme, ada bound morpheme. Jadi ada dua jenis-jenis morpheme itu. Ada free morpheme, ada bound morpheme. What is the difference about of them? The difference between of free morpheme and bound morpheme, perbedaan antara free morpheme dengan bound morpheme adalah free morpheme ini morfemnya bebas. Terus yang berikutnya berdiri sendiri dan bentuknya dasar. Kalau bound morpheme ini tidak bebas, tidak berdiri sendiri, namun bentuknya imbuhan ataupun afik. Jadi ada perbedaan. Apa perbedaannya free morpheme dengan bound morpheme? Kalau free morpheme itu bebas, berdiri sendiri, bentuknya dasar. Nah kalau bound morpheme itu tidak berdiri sendiri, terus kemudian di sini tidak bebas, dan terakhir yaitu bentuknya membentuk imbuhan ataupun efik. Di mana kita pernah belajar ataupun kalian pernah mendengar kata-kata efik di sini, ya, efik ya ataupun imbuhan. Di sini kita lihat bersama-sama efik di sini. Efik di sini dibagi dua. Ada prefix, ada suffix. Prefix itu awalan, sedangkan suffix akhiran. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah word. Ya, yang ketiga adalah word. Apa word? Adalah kata. Di mana definisinya kata itu adalah rangkaian dari beberapa huruf yang bermakna. Jadi ada rangkaian huruf di mana rangkaian tersebut berkumpul menjadi kata, dan itu dan kata tersebut mempunyai makna. Contohnya, lihat, kita lihat bersama-sama. Di sini ada kill. Kill artinya membunuh. Dan
dimaksud dengan kata? Tidak dimaksud dengan kata. Kenapa dikatakan kata? Karena ini sekumpulan kata yang sekumpulan huruf yang menjadikan rangkaian kata, sehingga ini disebut dengan kata terdiri dari beberapa huruf. Dan huruf apa saja? Yaitu huruf K, I, L, M. Banyak. Nah, banyak di vocabulary itu di kosakata. Kiss juga kata, love juga kata, miss juga kata. Kenapa? Karena itu terdiri dari beberapa huruf dan dilingkupi dengan rangkaian kata seperti itu. Kemudian frase ya, atau phrase apa? Yaitu adalah frase ya, rangkaian dari beberapa kata yang bermakna tapi tidak berkata subjek. Rangkaian dari beberapa kata tapi bukan pola. Pola itu adalah rumus ya. Pola itu rumus. Tapi bukan rumusnya memakai subjek predikat, tapi memakai apa? M plus H. Apa M? Apa H? M itu adalah modifier. Kalau H itu adalah head word. Satu kali lagi, M adalah modifier, H adalah head word. What is the definition of modifier? What is the definition of head word? Oke, modifier di sini sudah jelaskan. Di sini modifier itu adalah penjelas. Penjelas. Head word itu adalah inti. Contohnya smart boy. Smart ini artinya apa? Cerdas. A boy ini adalah cowok. Artinya apa? Cowok yang cerdas. Nah, yang menjelaskan cowok ini siapa? Smart modifier. Dan siapa yang cerdas adalah a boy. Berarti intinya bahwa yang cerdas ini adalah a boy. Maka di sini dikatakan head word. Nah, kemudian big house artinya rumah besar. A big ini kata sifat, house ini kata benda, sama dengan ini. Smart kata sifat, boy kata benda. Nah, karena ini masuk ke phrase, maka di sini kedudukannya adalah modifier, house kedudukannya head word. A big adalah penjelasannya rumah itu adalah besar. House ini adalah head word bahwa yang sifatnya rumah itu apa besar, apa kecil. Maka di sini adalah inti dari sebuah rumah adalah besar. Dari situ ya tentang masalah modifier and head word. Terus the next is closer. Bermakna pola subjek plus verb dan diakhiri tanda pertanyaan seru dan titik. Contohnya contohnya we love English. We love English. Are not we? Kita mencintai bahasa Inggris, bukan? Ini ya. Nah, dimaksud dengan phrase. Kemudian closer. Closer ini bermakna pola subjek ya. Ya, ini masuk ke close ya, masuk ke close di mana di sini ada main clause, induk kalimat, ada subclause, anak kalimat. Yang terakhir adalah sentence. Sentence ini adalah rangkaian dari beberapa kata yang bermakna dan bisa dipahami. Kalau cuma bermakna tapi tidak bisa dipahami, itu bukan sentence. Di mana satu hari yang lalu kita sudah menjelaskan sentence, what is the division of sentence, the giving of the word, the mixing the word to the make of the actor, the make of the word of, so giving, mixture, and the meaning understand about the letters. Contohnya apa? Contohnya
ya, she loves him. Dia perempuan mencintai dia laki-laki. She di sini kedudukannya subjek, loves kedudukannya predikat, him kedudukannya subjek letaknya di depan, predikat letaknya di tengah, him kedudukannya di belakang. Subjek ada 7, maka objek pun juga ada 7. Cuma perbedaannya subjek dengan objek, kalau subjek itu ada di depan, sedangkan objek itu letaknya di belakang. Namun predikat atau verb itu pasti letaknya di tengah ataupun diambil oleh subjek dengan predikat. Perlu diketahui, dalam verb itu ada bentuk verb yang beraturan, ada verb yang tidak beraturan. Kalau verb yang tidak beraturan itu disebut dengan irregular verb. Kalau kata kerja yang beraturan disebut dengan regular verb. Ada verb pertama, ada verb 2, ada verb 3. Speak, spoke, spoken. Nah, kalau ini masuk verb pertama, kedua, ketiga bukan. Verb pertama. Love pertama, dan verb 2 loved, yang ketiga loved. Kiss, kissed. Kill, killed. Kalau berdiam, abide, about. Itu berarti bentuk verb pertama, verb 2, dan verb 3. Verb pertama itu disebut dengan infinitif. Yang verb kedua itu disebut dengan past tense. Yang verb 3 itu disebut dengan past participle dalam irregular verb. Oke. Jadi kesimpulannya bahwasanya unsur-unsur bahasa itu ada 6. Yang pertama adalah letter, yang kedua adalah morpheme, yang ketiga adalah word, yang keempat itu adalah phrase, yang kelima adalah terus, yang terakhir adalah sentence. Jadi kamu harus memahami, ya, selagi kita belajar bersungguh-sungguh grammar, pasti itu akan mudah. Grammar itu gampang, ya, tidak sulit, ya. Tidak sulit sama sekali. Grammar itu tata bahasa yang bisa mengkorekkan dan bisa meneliti bahasanya kalian, benar apa salah susunan kata-kata, susunan kalimat tersebut. Banyak orang itu ngomong tapi susunan grammar itu salah. Nah, karena dengan dipelajari kalian sebelum kalian itu masuk ke each part of speech, apa each part of speech? 8 unsur pokok pembicaraan. Maka kalian semua ini harus paham dengan prolog, ya, language prolog. Dan hari ini masuk ke unsur-unsur bahasa, di mana sudah pelajari hari ini unsur-unsur bahasa ada 6. Ya. Kalau kalian tidak paham dengan unsur-unsur bahasa, silahkan kalian berkomentar di grup ini. Saya akan tunggu paham dan tidak pahamnya kalian, biar lebih efisien dan aktif. Jadikanlah kalian dan grup ini, pembelajar ini aktif, bukan pasif. Ya. Kemudian dari saya, ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan dan dijelaskan pada pagi hari ini. Semoga barokah, manfaat. Dari saya, bila ada kesalahan, mohon maaf. It's from me. If I have many mistakes, I would like to say sorry. And see you tomorrow. I want to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.